Nah, kembali lagi di Nafis Pets Channel. Oke teman-teman, di video kali ini aku akan buat video semacam edukasi gitu teman-teman. Karena kemarin ada yang nanya di kolom komentar aku kayak gini teman-teman. Siklus ulat jadi kumbang dan bertelur lagi berapa lama bosku katanya. Nah, makanya sekarang aku mau buat video tentang siklus ulat Hongkong mulai dari dia bertelur sampai bertelur lagi ya teman-teman. Nah, jadi bagi kalian yang penasaran bagaimana siklusnya, tonton terus ya video ini sampai habis. Dan jangan lupa sebelum kalian tonton video ini, bagi kalian yang belum berlangganan di channel kita ini, klik tombol subscribe ya teman-teman. Dan jangan lupa juga untuk klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, oke? Nah, langsung aja kita lihat videonya. Check it out. Nah, oke teman-teman, di hadapan kita ini udah ada 3 sampel dari ulat Hongkong ya teman-teman. Yang pertama ini masih dalam bentuk ulat teman-teman. Kemudian ini adalah pupanya teman-teman atau kepompongnya. Kemudian yang terakhir adalah kumbang ya teman-teman, atau bisa juga kita sebut dengan kepik teman-teman. Nah, sebelum masuk ke pembahasannya teman-teman, aku akan memaparkan atau memberitahu sedikit tentang ulat Hongkong ini teman-teman. Nah, ulat Hongkong ini teman-teman bisa juga disebut kalau dalam bahasa Inggrisnya mealworm teman-teman. Dan ulat Hongkong ini panjangnya sekitar 13 sampai 17 mm teman-teman kalau sudah umurnya dewasa ya teman-teman. Nah, kemudian siklus ulat Hongkong ini tidak beda jauh dengan ulat-ulat yang lain ya teman-teman, ulat-ulat pada umumnya, yaitu yang pertama dari telur dulu teman-teman. Kemudian setelah telur barulah menjadi larva teman-teman atau ulat Hongkong ini sendiri. Nah, baru setelah itu menjadi pupa teman-teman, atau bisa kita bilang inilah kepompongnya teman-teman. Nah, barulah fase terakhir mereka menjadi kumbang dan bertelur kembali teman-teman. Nah, karena aku nggak punya telurnya teman-teman, jadi aku cuma membahas yang 3 ini ya teman-teman. Oke teman-teman, sekarang kita akan masuk ke pembahasan yang pertama teman-teman. Nah, oke teman-teman, yang pertama adalah telur ya teman-teman. Nah, setelah telur berumur sekitar 1 minggu teman-teman, barulah nanti telur itu menjadi larva teman-teman. Nah, kemudian larva itulah yang menjadi ulat Hongkong ini sendiri ya teman-teman. Dari ulat kecil teman-teman atau larva kecil teman-teman yang baru netas hingga menjadi dewasa seperti ini teman-teman, ukuran 13 sampai 17 mm, itu biasanya lamanya 1,5 sampai 2 bulan teman-teman. Barulah mereka bisa menginjak ukuran dewasa ya teman-teman. Nah, tapi teman-teman, nggak semua larva-larva yang menetas itu bisa sampai dewasa seperti ini teman-teman. Karena bisa kalian lihat teman-teman, ini ada yang warna hitam. Nah, tuh teman-teman, ini adalah contoh larva yang tidak bertahan hidup ya teman-teman. Tuh, bisa kalian lihat teman-teman, warnanya hitam teman-teman tuh. Nah, ini juga teman-teman, ini mulai menghitam ya teman-teman. Tandanya ini sudah mati teman-teman. Kemudian setelah itu mereka akan mengeras teman-teman. Ya, mati teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, setelah ulat ini menjadi dewasa teman-teman, ukurannya sudah mencapai 13 sampai 17 mm teman-teman, mereka akan berubah menjadi kepompong atau pupa ini ya teman-teman. Nah, kurun waktu mereka berubah menjadi kepompong ini teman-teman atau pupa ini teman-teman, biasanya itu seminggu sampai 10 hari teman-teman. Nah, menurut pengalaman aku, bisa-bisa saja mereka lebih cepat dari itu ya teman-teman. Mungkin bisa 5 hari teman-teman mereka udah berubah. Tergantung bagaimana kita merawatnya ya teman-teman. Bagaimana kita kasih pakannya, kemudian minumnya juga teman-teman, kemudian tempatnya juga teman-teman, mendukung juga teman-teman. Karena ulat ini dia lebih baik kita letaknya di tempat yang agak luas teman-teman, supaya menunjang pertumbuhan mereka ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, ulat Hongkong ini tidak suka dengan keadaan terang teman-teman, cahaya yang lebih teman-teman. Ini karena aku cuma buat video teman-teman supaya kalian tahu, makanya terpaksa aku pasang lighting ya teman-teman. Nah, tapi nanti aku akan pindahin lagi ke kandang dia yang semula teman-teman. Kemudian teman-teman, di fase ketiga ini teman-teman, yang pertama adalah fase telur, kemudian larva teman-teman atau ulat Hongkongnya sendiri, kemudian pupa teman-teman atau kepompongnya. Ini adalah fase ketiga, dimana
Di fase ini kepompong ini bisa bertahan selama 10 hari teman-teman. Nah, jadi setelah 10 hari, 9 sampai 10 hari teman-teman, mereka akan berubah menjadi kumbang ini teman-teman. Nah, walaupun kalian lihat ini tidak bergerak teman-teman, tapi ini mereka hidup ya teman-teman. Nah, ini salah satunya teman-teman. Ini bergerak teman-teman, ini akan berubah menjadi kumbang teman-teman, karena bisa kita lihat teman-teman, kakinya sudah mulai berwarna teman-teman. Oke, aku deketin teman-teman supaya kalian lihat. Nah, itu teman-teman, kakinya sudah mulai berwarna ya teman-teman. Nah, ini nanti akan berubah menjadi kumbang duluan teman-teman. Tuh, dia udah mulai bergerak-bergerak itu teman-teman. Nah, jadi begitu ya teman-teman. Di masa pupa ini atau kepompong ini, mereka biasanya hidup selama 10 hari teman-teman, sebelum mereka berubah menjadi kumbang ini teman-teman. Nah, ini lihat teman-teman, kumbangnya ada yang mau kawin teman-teman tuh. Kalian lihat. Nah, jadi ini penampakan bonusnya teman-teman. Nah, jadi itu adalah contoh ulat Hongkong atau kumbangnya si ulat Hongkong kawin ya teman-teman, yang nantinya akan bertelur lagi teman-teman. Nah, kemudian kita akan lanjut ke fase yang terakhir teman-teman, yaitu fase kumbang teman-teman. Nah, jadi teman-teman, setelah mereka nanti berubah menjadi kumbang, pertama kali kumbangnya berwarna putih ya teman-teman. Nah, ini dia contohnya teman-teman, kumbangnya masih warna putih seperti pupanya sendiri teman-teman, warnanya masih putih ya teman-teman. Ini adalah kumbang muda teman-teman. Ini kumbang muda. Kemudian yang coklat-coklat ini kumbangnya sudah berukuran remaja ya teman-teman, atau berumur remaja teman-teman. Ini dimana nanti mereka selama 20 sampai 30 hari mereka akan berubah menjadi kumbang dewasa ini teman-teman. Dimana setelah mereka nanti menjadi dewasa teman-teman, menjadi kumbang dewasa seperti yang hitam ini teman-teman. Oke, kita lihat teman-teman lebih dekat. Nah, dimana teman-teman setelah mereka menjadi kumbang dewasa seperti ini teman-teman, barulah mereka nanti akan kawin dan si betina akan bertelur teman-teman tuh. Dan setelah itu barulah siklusnya terulang kembali ya teman-teman, terulang kembali, telur, kemudian menjadi larva teman-teman, kemudian menjadi pupa atau kepompong, dan yang terakhir adalah kumbang ini sendiri teman-teman. Terus saja begitu teman-teman, terus saja begitu perputaran siklusnya teman-teman. Jadi singkatnya teman-teman, siklus ulat Hongkong itu ada 4 ya teman-teman. Yang pertama adalah telur, kemudian larva teman-teman, kemudian pupanya atau kepompongnya, dan yang terakhir adalah si kumbangnya atau kepiknya sendiri teman-teman. Barulah si kepik ini bertelur lagi, dan telurnya akan menetas sampai ini berputar lagi teman-teman. Nah, jadi itulah teman-teman siklus dari ulat Hongkong teman-teman. Semoga video ini bermanfaat ya teman-teman. Mungkin siapa tahu selama ini kalian ingin tahu bagaimana siklus pertumbuhan ulat Hongkong. Nah, jadi mudah-mudahan video ini dapat bermanfaat untuk kalian semua ya teman-teman. Nah, kemudian teman-teman, di setiap siklus ini mereka tidak semua bisa mencapai siklus selanjutnya ya teman-teman. Nah, misalnya teman-teman, dari telur, misalnya ada 100 telur teman-teman, nggak semua dari 100 telur itu bisa menetas menjadi larva ya teman-teman. Kemudian misalnya yang menetas cuma 90 teman-teman. Nah, dari 90 larva itu mereka tidak semuanya sampai ke tahap si pupa ini teman-teman. Misalnya di pupa ini cuman 80 teman-teman. Begitu juga selanjutnya teman-teman. Dari 80 pupa itu tidak semuanya bisa bertahan sampai tahap kumbang ini teman-teman. Nah, tapi teman-teman, itu semua tergantung perawatan kita ya teman-teman. Kalau misalnya kita pandai merawat mereka dan mengurus mereka, tentunya jumlah berhasilnya mereka hidup sampai kumbang ini pasti akan lebih besar ya teman-teman persentasinya.
Nah, oke teman-teman semuanya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa teman-teman untuk dukung terus channel kita ini dengan klik like, komen, share kepada teman-teman kalian lain, dan juga subscribe ya teman-teman. Oke. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you next time. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Dadah. We will always take a stand for the people, for the land. Let's go back to when we were young. For the animals we stand. Let's go back to when trees were sown. Kids across the land. Nah, oke teman-teman, sangat beruntung sekali teman-teman. Kita bisa lihat langsung pupanya berubah menjadi kumbang ya teman-teman tuh. Padahal tadi barusan aku bahas teman-teman. Aduh, kameranya. Padahal tadi barusan aku bahas teman-teman si pupa ini. Dan sekarang dia sudah mau berubah menjadi kumbang teman-teman tuh. Nah, jadi teman-teman sebetulnya perubahan mereka nggak lama ya teman-teman. Kalau misalnya kalian memang mau mulai usaha ulat Hongkong teman-teman, aku jamin kalau kalian pandai merawatnya, dalam 3 bulan kalian sudah bisa menghasilkan ratusan ribu sampai jutaan teman-teman. Tergantung hasil dari telur si kumbangnya teman-teman. Nah tuh teman-teman, bisa kita lihat teman-teman tuh, dia pelan-pelan membuka kulitnya yang lama teman-teman untuk dia berubah menjadi kumbang teman-teman. Tuh, seperti yang aku bilang tadi teman-teman, pupa yang baru berubah menjadi kumbang teman-teman, mereka warnanya masih putih teman-teman, seperti ini tadi teman-teman. Nah itu yang 3 ekor ini teman-teman, 1, 2, 3. Nah warnanya masih putih kan teman-teman. Begitu juga dengan ini nantinya teman-teman, nanti warnanya juga akan putih teman-teman. Kemudian seiring bertambahnya umur mereka, barulah mereka menjadi kecoklatan, kemudian menjadi hitam dan menjadi kumbang dewasa teman-teman. Tuh, keren ya teman-teman. Nah, oke, karena ini kebetulan dia mau berubah jadi kumbang teman-teman, akan kita lihat sampai habis ya teman-teman. Oke. Nah, oke teman-teman, dia udah berubah jadi kumbang nih teman-teman. Nah, ini adalah keberuntungan kita ya teman-teman. Kita bisa lihat langsung dia berubah jadi kumbang teman-teman tuh. Kulitnya udah dia lepasin teman-teman. Nih teman-teman, kulitnya udah dia lepasin tuh. Nah, itulah penampakan kumbang mudanya ya teman-teman tuh. Ini nantinya akan jadi calon-calon indukan ulat Hongkong aku berikutnya teman-teman. Oke teman-teman semuanya, terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah.